kalau ini adalah acara bagi-bagi kue. Kepikiran nggak sih seperti itu? Ya pasti ada kepikiran. Kepikiran bagi-bagi kue. Jadi saya pikir kalau nggak ada hal-hal yang di luar dugaan, ini seperti merebut permen dari genggaman seorang bayi. Apakah ini pesanan? Kita harus tandang dulu gitu? Ini seudon wae produserna. Pesanan tadi pesanan. Yakin Persib bakal juara? Harus yakin. Yakin? Ujian Kelah, sebenarnya. tong dijawab heula. Kita ketemu lagi di Ngopar, ngomongin Persib 2024, support by Super Top. Ini rasanya Super. Jangan lupa juga buat yang di rumah, pantengin terus karena ada 5 pemenang yang akan mendapatkan masing-masing Rp100.000. Sarana dihadap ya. Atau kepoin Instagramnya supermomen.id. Sudah ada Kang Eko Maung dan Kang Atep. Tapi bukan Bangar sebelah kan. Oke, Kang Atep, kembali ke pertanyaan pertama tuh tadi. Yakin Persib bakal juara, Kang Atep, dengan sikap yakin. Apa yang membuat yakin? Iya, melihat momentumnya ya. Melihat momentum, melihat grafik, kepercayaan diri para pemain. Ketika hari ini kita melihat lawannya Madura, sepertinya ya itu tadi yang saya sampaikan, yakin. Madura mainnya bagus loh tadi. Ya, memang sama-sama bagus ya. Tapi dalam hal ini saya melihat dari sisi permainan Persib, saya lebih bisa meyakinkan bahwa Persib akan bisa menang, baik di kandang maupun di tandang. Oke, ini dari Bang Eko. Bang Eko silakan. Mana saran aja netizen ya? Enggak, gini Mang Gusul ya. Okay. Sebetulnya ujian sesungguhnya itu kan udah terlewati. Ujian sudah terlewati. Bali United sebetulnya. Ya. Ujian. Dari masalah kedalaman skuad, terus statistik, rekor pertandingan, semua udah terlewati gitu. Dalam artian, ketika yang dianggap lebih kuatnya udah dilewati, maka lawan Madura ini, walaupun final ya, tapi ini seperti merebut permen dari genggaman seorang bayi. Berat. Gampang pisan. Gampang pisan klimaks lah. Ini anti klimaks. Gampang pisan itu apakah karena Madura lebih lemah dari Borneo? Menurut saya iya. Menurut Kang Atep? Sebenarnya dari segi permainan, kalau melihat hari ini Madura secara permainan baik ya. Secara organisasi ada beberapa pemain kunci juga yang mampu bermain cukup baik. Ini akan seru sebenarnya, akan sama-sama keluar menyerang. Tapi dalam hal ini Persib akan lebih diuntukkan karena memiliki organisasi yang cukup baik. Oke, Kang Atep, ini kan kalau bicara peluang, tentu Madura juga sangat berpeluang karena sistem final ini kan home away. Seberapa besar nih kans Persib untuk mengalahkan Madura? Kita kemungkinan home dulu apa away dulu? Nah ini nanti itu kita bahas. Kita bahas nanti karena ada regulasi yang kalau dari LIB-nya seperti ini dan dari head office Persib sendiri seperti ini. Mungkin itu nanti kita bahas, tapi sekarang kita bahas peluangnya dulu. Ya. Sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Mangga. Soalnya untuk ngerokok mau dibayar. Ulah diedit ya. Iya benar, peluangnya memang 50% ya, karena memang secara permainan sama-sama baik, sama-sama terbuka. Tapi dalam hal ini tekanan mungkin yang membedakan. Karena menurut saya tidak semengerikan ketika kita tandang ke Borneo dibandingkan dengan tandang ke Madura. Begitupun sebaliknya ketika ketika main di Madura ya bisa lebih enjoy lah. Karena tekanannya nggak terlalu besar. Tapi begitupun sebaliknya ketika nanti Madura bertandang ke Persib itu yang mengerikan. Karena supporter kita begitu. Kemarin aja saya sampai merinding kalau melihatnya. Biasanya nggak full, begitu full. Dan itu menambah semangat dan terlihat bagaimana para pemain begitu tidak mengenal lelah dan Ciro aja seperti luar biasa militansinya ya. Militansi seperti wah ini ada gairah baru, ada nyawa baru, ada semangat baru. Cek Mang Eko. Naon?
Peluang. Peluang kan orang nggak ngomong. Lain belanja seblak mang teh we. Oke, dalam kondisi normal ya, normal. Jadi namanya sepak bola ini kan selalu ada 1% kemungkinan terbalik ya. Tapi kalau dalam kondisi normal, Persib mainnya kayak kemarin ya, pada nggak ada yang cedera, terus spirit juga terjaga, itu ya nggak masalah. Saya pikir lawan Madura ini nggak akan ada kendala berarti. Kan saya udah bilang tadi, ujian yang lebih berat udah terlewati Bali United. Oke. Seperti merebut permen dari genggaman seorang bayi. Sok aya orok tuh. Dari permen. Fokus dulu cokot bisa pasti. Oke. Tapi jadi, kan gini, flashback seperti ketika Persib di Piala Presiden, kita finalnya lebih takut lawan Arema dibanding dengan lawan Sriwijaya. Nah, waktu itu Aremanya kalah sama Sriwijaya. Jadi seperti satu langkah kita sudah seperti yakin kita bakal menang. Jadi lawan sebenarnya waktu itu Sriwijaya juga mainnya bagus, tapi seperti langkah kita tuh sudah ada. Jadi lawan lawan yang lebih kuat sudah terlewati. Nah kan kemarin Mang Eko prediksinya salah nih. Sekarang berubah lain nggak? Salah, meleset. Meleset. Sebetulnya gini, prediksi kemarin teh kan meleset lain. Kan sebetulnya kan hasil pertandingan tuh tetap sesuai harapan saya dalam hal lain kan. Hal lain, nih, ini kan Gus udah tahu duluan ya. Udah tahu dulu kan karena apa? Tenaon ya agak privat pribadi nggak apa-apa ya. Dan naon ya, kan ibu saya kan masuk UGD berapa kali, sering di Opname berapa kali. Jadi saya tuh justru pingin pulang ke Bandung. Nah pas ke Bandung itu kan pingin ada usaha tambah-tambah yang memberdayakan orang-orang, dampak ekonomi gitu kan. Tapi nggak dapat terus momentumnya teh. Matana orang mikir Persib wae pas di Bali kan mainnya halus, bisa draw ya. Nah di Bandung pasti lebih halus. Nah makanya ayo Persib pasti menang. Tapi iya mun menang mahnya biasa standar ya. Nah, orang sekarang balik makin mantep gitu. Gitu. Bisa aja ngelesnya. Gitu. Oke. Kan tapi pokoknya kan semua rencana terlaksana. Jadi kan mantep orang entar ragu-ragu deui. Nah, ini kan faktanya Kang Atep ya. Persib itu susah sekali mengalahkan Bali. Itu bisa dikatakan mitos juga. Tapi kemarin dibuktikan dengan 2 kali bermain seri dan terakhir menang di kandang. Nah, mitos itu pengaruh nggak sih? Ya mungkin ada pengaruhnya. Tapi kan sebenarnya ya memang kita harus akui Bali termasuk tim yang selalu menyulitkan Persib. Di generasi 3 pelatih top kita aja yang melatih Persib seperti susah ya? Rene, Gomez, itu susah gitu. Dan sebenarnya kan berbeda ya gitu. Berbeda ya kita tidak bisa membandingkan dulu ketika Persib lawan Bali susah. Ini kan pemainnya juga udah berbeda gitu. Udah berbeda, situasinya juga udah berbeda. Jadi menurut saya ya mitos ya itu masa lalu gitu. Tapi Persib sekarang dengan materi pemain yang begitu luar biasa, dengan pelatih juga yang luar biasa, dukungan dari supporter kita yang luar biasa. Ya pada akhirnya kita bisa melihat bahwa Persib mampu membuktikan gitu bahwa itu hanyalah mitos. Sekarang Persib bisa mengalahkan. Nah, mitos ini menurut Kang Eko ada hubungannya nggak dengan Rizky Febian dan Mahalini yang berhasil mencetak gol ke Mahalini? Ada orang kan jelamana serius mang. Jadi teu bisa ngajawab ngeri-ngeri gitu. Orang mah serius banget aja. Jadi mau dijawab. Tara heureuy. Salah istilah skrip produser ya. Tapi intinya gini, sepak bola itu kan sebetulnya rasional, terukur ya. Kan waktu itu saya katakan keadaan bisa mempersulit Persib kalau pemain pada gugup dengan supporter kehadiran. Ternyata kan tidak. Yang ada malah pada semangat kayak Ciro tadi kan. Terus ketika pemain muda gemper ya gara-gara ditonton banyak orang perhatian itu masalah. Tapi kan enggak ya. Kemarin itu kan Bow malah menunjukkan lagi performa bagus. Terus pemain pengganti malah pingin nunjukin bahwa dia juga perform. Ya udah kalau misalkan permainan kayak gitu nggak ada alasan lain selain Persib kamari kan. Jadi masing-masing pengen show off gitu ya. Nih Kang Atep kan mungkin beberapa kali menghadapi Bali ya ketika masih jadi pemain atau Persisam dulu makanya sebelum jadi Bali United. Pusam kan. Nah, mitos itu mempengaruhi ke psikologis nggak sih ke para pemain itu? Ya pasti. Kadang-kadang ya kita itulah mental kita.
ngedon dulu lah ya, ngedon seperti dulu itu. pasti, Kita susah mengalahkan, entah itu faktornya apa, walaupun menurut saya kan berbeda. Tapi zaman saya sebenarnya berdirinya Bali United dulu dengan Pak Jajang, kita pernah mengalahkan beberapa kali malah di kandang Bali maupun di Persib sendiri. Tapi kesininya kan semakin sulit karena Bali terus memperbaiki alus perekrutan pemain dan manajemen kan, sehingga itu menjadi sulit. Tapi mitos itu ada pengaruhnya dari sisi mental. Tapi menurut saya itu kan masa lalu. Masa depan ini ya Persib sekarang dengan materi pemain yang sekarang, dengan organisasi yang sekarang. Jadi menurut saya jangan terlalu terfokus dengan masa lalu. Oke. Berarti Kang Eko ini bukan settingan ya. Karena kayak ngomong tiba-tiba settingan ya. Settingan. Ini produser ya. Produser ini sentimen Kak PSSI. Nggak gini, karena Pak Teddy Cahyono sendiri mengatakan, bikin statement bahwa kita akan mematahkan mitos itu, dan itu benar kejadian. Bahwa dengan Bali mungkin ini adalah yang pertama kali kita bisa mengalahkan Bali. Oh iya, sebagai seorang leader di klub ya, walaupun kondisi tidak menguntungkan segala macam, tetap harus optimis gitu. Itu kan ngaruh ke tim. Jadi udah bener gitu, on the track lah Pak Teddy. On the track gitu ya, oke. Bener. Sekarang udah jelas hasil pertandingan antara Borneo dan Madura, yang akhirnya Madura membuktikan bisa mengalahkan Borneo 2 kali di kandangnya bahkan. Nah, gimana penampilan Madura sendiri menurut Kang Eko dulu lah? Jadi gini, hari ini siapa jujur nih ya di ruangan ini yang akan menduga bahwa Madura menang? Nggak ada, saya yakin ya. Madura ini permasalahannya udah kompleks nih. Petingginya ya, presidennya kemarin kena kasus ya, ditahan kan. Udah gitu, ini pasti ngaruh ke keuangan, pasti ngaruh. Dan kemarin pelatihnya aja kan berganti gitu ya. Terus dari kedalaman squad segala macam, dan jangan lupa dari klasemen pun Borneo ini kan memimpin nih ya, juara di kompetisi regulernya. Nah, Madura ini kan peringkat 4 ya. Jadi kalau misalnya kita melihat standar seperti itu kan jelas semua orang kayaknya Borneo ya. Nah, siapa yang menyangka gitu kan. Nah, tadi kemungkinannya mungkin tadi saya lihat main kolektif ya, main tenang. Nah, kadang-kadang tim seperti ini nih yang mainnya enjoy ya Kang Atep ya. Ini zamannya Kang Atep tanya ini, ada beberapa tim yang jelas-jelas Persib dulu diunggulkan ya dari materi pemain, dukungan supporter tiba-tiba menyulitkan. Main di Siliwangi ya Kang Atep dulu menyulitkan gitu. Hasilnya juga nggak sesuai perkiraan. Nah, hari ini ya terjadi Madura. Betul. Cuma itu kan kasuistis ya, kasuistis. Saya yakin kalau untuk nanti lawan Persib nggak akan terjadi, kecuali nih yang bisa membuat tim seperti itu bisa bangkit gila-gilaan kan motivasi ya. Jadi kalau pemain Madura tahu bahwa ini adalah etalase untuk diri mereka ya, ada kemungkinan tahun depan kan ini Maduranya udah maaf ya pasti bermasalah lah karena pimpinan tertingginya kan kena kasus ya. Otomatis mereka itu ingin mencari kepastian masa depan kan ke klub lain nih. Ya otomatis mereka akan menjadikan ini. Pemainnya membuktikan. Apalagi ini kan konsepnya kan final kan. Jadi satu pertandingan cuma satu ini di Indonesia nasional, semua tertuju nih, media, televisi, publik semua tertuju. Jadi ini adalah etalase terbesar sepak bola nasional saat ini. Jadi kalau misalkan mereka bisa mengoptimalkan motivasi seperti itu, ngeri. Tanya Kang Atep, ngeri tuh lawan tim juga gitu? Ya pasti ngeri lah. Pasti ngeri. Motivasi. Borneo boleh di reguler peringkat pertama, sementara Madura keempat. Otomatis yang diunggulkan kan pasti Borneo di pertandingan melawan Madura. Nah, dari segi pemain sendiri, apakah menganggap ini hal yang enteng atau gimana? Karena kan Borneo menang. Ya, yang pasti kalau dari sisi pemain kita merasa kita di atas tuh pasti ngelihat ke bawah kan gitu. Mereka di bawah kita gitu. Dan secara penilaian pencapaian juga menurut saya pemain Borneo ini lebih kita sudah menjuri di kompetisi reguler nih gitu. Jadi seperti tidak ada motivasi yang berlebih ini yang terjadi kalau saya melihat ya, justru kebalikannya. Justru Madura kan, bahkan dia untuk lolos ke Champions Series ini dia terseleksi terakhir Pak Adu yang PSIS kan, draw juga sama Dewa kan. Pokoknya terseleksi, tapi ketika dia masuk seperti ada semangat baru gitu untuk membuktikan
keduanya betul tadi kata Kang Eko bahwa ini untuk nilai jual kita sebagai pemain gitu. Ya di Madura ya kita belum tentu diperpanjang kok dengan permasalahan yang terjadi sekarang gitu. Nah sekarang untuk para pemain sendiri ini salah satu untuk menunjukkan bahwa kalau saya di sini bisa bermain secara baik, pasti klub-klub di luar musim depan akan merekrut ya. dia. Jadi sebagai nanti nilai jualnya akan lebih untuk masa tinggi, depan ya? dia, betul akan lebih tinggi untuk masa depan dia gitu. Seperti gol Rizaldi dan Dalberto itu dari serangan balik yang membuat pemain Borneo kecolongan. Ya. Nah, apakah karena itu pemain Borneo terlalu asik main di depan atau gimana? Kurang fokus itu? Ya pasti kan tekanan itu ada di Borneo ya. Dia mau nggak mau harus memenangkan sebuah pertandingan. Karena di Madura kemarin kalah, artinya dia harus keluar menyerang dong total berarti kan. Ya. Sementara itu tadi Madura dia lebih cerdik karena bermain lebih tenang, lebih pintar. Sehingga peluang ataupun lubang yang ditinggalkan oleh Borneo bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Madura itu sendiri. Nah itu tadi, kalau kita main dengan tenang, nothing tulus, semuanya akan bisa berkembang. Tapi kalau kita main dengan penuh tekanan, ya yang terjadi seperti itu gitu. Malah kita sporadis secara nyerang, tapi tidak efektif. Malah kebalikannya malah jadi kecolongan untuk kita. Sebagai mantan pemain nih, kepikiran nggak sih kalau ini adalah acara bagi-bagi kue di mana Borneo sebagai juara reguler dan nanti ada lagi juara yang satu lagi. Kepikiran nggak sih seperti itu? Ya pasti ada kepikiran. Bagi-bagi kue. jadi Borneo kan sudah ya. Sudah. Jatahnya yang lain. Oke, jatahnya yang lain. Mang Eko? Kalau saya sih enggak gitu. Karena apa? Orang mah berprasangka baik sama PSSI sama semua ya. Jadi kan juaranya ini tetap bukan ada 2 juara, 1 reguler, 1 final beneran. Kalau misalkan ada seperti itu, semua juga mendingan juara beneran yang partai final kan gitu. Jadi kemarin itu memang murni ya. Kalau misalkan ada yang di luar dugaan ya murni karena faktor psikologis, mental gitu. Saya pikir itu aja. Jadi semua sampai pertandingan semifinal ini yang maju final ini semua fair, saya pikir fair. Nggak ada yang salah, nggak ada yang aneh, nggak ada bagi-bagi, semua. Oke. Hidup Pak Erik. Bukan hidup Pak Erik, cari aman. Enggak, saya percaya sama yang sekarang. Oke, Kang Eko diminum dulu, Kang Eko. Aduh, nikmat sekali ini. Mangga, Kang Eko. Terima kasih nih. Terima kasih nih. Kopi gajah. Alhamdulillah. Kang Atep, nanti di leg pertama kira-kira siapa pemain yang harus diwaspadai oleh Persib dari Madura? Siapa aja ya pokoknya. Yang pasti kalau saya melihat sih Jaja ya. Jaja. Nah, yang pasti bukan Jaja Miharja. Bukan Jaja Miharja. Jaja ini dia pemain bagus tentunya. Dia biasa mengontrol di lini tengah dan juga bisa menyuplai dan bisa menjadi pencetak gol juga. Satu lagi yang nomor 7 Rizaldi ya, yang tadi mencetak gol. Betul. Itu kan dia secara mental, secara motivasi pasti lagi di atas nih. Iya. Nah, ini harus diantisipasi menurut Mang Eko. Iya, Mang Gus dulu. Jadi kalau misalkan saya pikir ya, Madura ini kan beberapa musim terakhir identik sama aroma Brazil ya. Aroma Brazil kekuatannya di situ. Tapi ya selain HH, lain Jaja, HH ya. Selain HH itu saya pikir nggak ada lagi yang harus terlalu diwaspadai ya. Apalagi jujur ya, lini belakang mereka itu menurut saya beberapa pertandingan itu saya melihat ada celah ya. Jadi nggak setangga waktu zaman siapa? Jamie siapa? Ada dulu Jamie. Bahkan zamannya Fabiano Beltram saya pikir jauh lebih tangguh dulu gitu ya. Jadi saya pikir kalau nggak ada hal-hal yang di luar dugaan, ini seperti merebut permen dari genggaman seorang bayi. Jadi aya orok nyepeng permen, copot kumane, naon esena. Gampang pisan. Kecuali indungna. Hese. Jadi mudah lah ini, percaya sama saya. Ini kira-kira indungna tuh. Hah? Nah, teuing. Ya. Mun aya indungna berarti. Lamun aya indungna hese. Oke, Kang Eko, Kang Atep, kita break dulu sebentar karena saya punya yang satu ini nih. Neneng Pak. Oh.
nih di atas kereta. Kembali lagi nih sama Mei si Neneng Fakta. Mei punya fakta-fakta tentang pertandingan kali ini. Dari 4 kemenangan Persib atas Madura United dalam 10 pertemuan terakhirnya didapat di laga tandang. Sementara Madura United meraih 2 kemenangan di kandang Persib dari 4 kemenangan di 10 pertemuan terakhirnya. Persib Bandung tidak pernah absen nih menjebol gawang Madura United dalam 10 pertemuan terakhirnya. Madura United kesulitan membobol gawang Persib dalam 2 laga kandang terakhirnya. Madura kalah di 2 laga kandang melawan Persib dan tidak bisa mencetak gol. Nah, dibandingkan 3 tim lainnya, Madura United itu merupakan tim yang paling banyak kebobolan selama regular series loh dengan 45 gol. Jadwal masih simpang siur nih di situs Briliga 1. Diperlihatkan Persib akan menjadi tamu terlebih dahulu. Tapi mengutip Head of Communication PT PBB, Adi Pratama, Persib akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu loh. Nah, sementara di jadwal PT LIB hingga podcast ini syuting belum ada jadwal finalnya loh. Nah, sekian info-info dari Neneng Fakta. Saya kembalikan ke Mang Gus dulu. Oke, hatur nuhun Neneng Fakta. Terima kasih banyak. Masih bersama Kang Eko dan Kang Atep nih di sini. Sebelum bahas Neneng Fakta, sebelum membahas fakta tadi, bagaimana kalau kita minum dulu, Kang Eko? Asa minang ini ditah minum. Ente, ayeuna mah resmi ayeuna. Mantap. Kopi tubruk gajah spesial nih. Kopi dan gula praktis dalam 1 saset dengan aroma khas, rasa mantap, hitamnya pekat. Dan ini ngebuat saya fresh banget nih ya. Tadi makan ditunda-tunda kopi gajah. Nah, buat kamu yang gak suka terlalu manis, bisa pilih varian gula terpisah, Mang Eko. Bisa diatur sendiri manisnya, jadi tinggal pilih sesuai varian yang disukai. Mantap kopi gajah. Terima kasih kopi gajah. Oke, kembali. Dari data Madura selalu kesulitan nih melawan Persib. Apakah berpengaruh di laga nanti, Kang Atep? Menurut saya sih pasti pelatih juga punya data ya. Punya data, sudah mempelajari gitu. Apa sih faktor yang membuat dia sulit mencetak gol ataupun menembus pertahanannya. Memang di satu sisi kita jangan terlalu terlena gitu. Bahwa beberapa pertandingan ke belakang itu tadi pertandingan ke belakang mah udahlah dipikirin, kita harus melihat fokus di final aja ya. Betul, karena pasti akan berbeda gitu. Ya. Madura juga kan dia bermain cukup baik juga, jadi dan di pertandingan lawan Borneo juga dia cukup produktif, 3 gol dia bisa cetak di laga Borneo. Nah ini juga menjadi ancaman ya, jadi menurut saya kita harus tetap fokus, tetap waspada, dan begitupun pemain-pemain Madura harus kita antisipasi gitu. Walaupun kita punya modal nih dengan percayaan diri bahwa kita mampu memblok ataupun tidak tembusnya penyerang-penyerang Madura, tapi ya kita harus tetap. Ya karena ya kita tahu sendiri Borneo itu kan paling, kalau tidak salah, paling sedikit untuk kebobolan. Ya. Nah di pertandingan tadi itu sampai 3 gol kebobolannya, berarti kan ada yang salah di Borneo yang tadi mungkin juga curiga didinya, curiga ke pertandingan tadi? Curiga ke pertandingan tadi? Itu curiga. Cuman tadinya orang memprediksi teh panggilnya jeung Borneo, da Borneo teh halus gitu nya. Nah, cek Mang Eko kumaha? Iya, jadi sepak bola itu memang bukan matematis ya, tapi bisa kita hitung-hitung nih. Sok dibandingkan dengan Bali, rekor pertemuan lebih mengerikan yang Bali kan. Betul. Lawan Madura mah membuktikan ya, statistik kita lebih sering menang di Madura daripada Madura menang di Bandung. Terus jumlah kebobolan ya, kita terbukti lebih solid daripada Madura. Itu mereka kemasukan di atas 40 gol tuh banyak sekali itu ya. Banyak, makanya tadi saya bilang di awal nggak setangguh beberapa musim lalu loh ini Madura ini belakangnya gitu. Nah, sepak bola memang bukan matematika, tapi bisa kita hitung-hitung. Kalau dengan hitungan standar seperti ini, maka nggak ada masalah buat Persib gitu, saya pikir. Apalagi beberapa pemain Madura itu kan nggak konsisten ya, Mang Gusdul. Ada beberapa pemain yang di putaran pertama nggak sebagus sekarang, saya pikir ya, performanya gitu. Beda sama Persib, lebih merata. Nih, Kang Atep, tadi kan Kang Eko bahas
Madura paling banyak kebobolan. Sementara Persib punya 2 duet yang paling mematikan, Ciro dan Dadang Da Silva. Itu luar biasa. Ciro dan Dadang itu sangat menonjol saya rasa. Bagaimana nanti? Apakah nanti bisa dihentikan oleh para pemain Madura? Kira-kira nih. Ya, ini harus dimanfaatkan ya menurut saya karena memang duet DDS sama Ciro ini luar biasa, produktif sekali dan saling mengisi kan. Ya, betul. Begitupun ya ini maksudnya ini adalah kelebihan Persib saat ini harus memanfaatkan kelemahan dari pertahanan Madura itu sendiri dan saya yakin tidak akan ada masalah menurut saya. Tidak akan ada masalah. Tidak akan ada masalah karena memang duet ini lagi luar biasa. Kang Atep ngalamin nggak main bareng Depora sama itu Ortiz? Saya sama Ortiz, tapi Deporasnya enggak. Nah ini mengingatkan saya tuh ingat siapa. Jadi ada satu pemain ya yang menurunkan egonya jauh kan 2 pemain ini sama-sama bagus nih. Betul. Ciro sama Da Silva sama-sama bagus. Tapi kalau kita lihat Ciro yang menurunkan egonya. Betul. Waktu di Persikabo mah ini pemain udah gacor pisan kusorangan syuting ya. Tapi ketika selama ada duit sama Da Silva, dia egonya turun banget. Beberapa kali ada momentum berhadapan dengan penjaga gawang, dia kasih tuh. Nah, ini mengingatkan saya sebetulnya ya dalam konteks yang berbeda. Karena kalau Ortiz kan lebih ke belakang mainnya ya. Tapi ini mirip Ortiz sama Deporas. Saya pikir ya dulu waktu main di Persija ya. Ini Ortiz ini betul-betul menjadi tukang servisnya, pemberi servis buat Deporas gitu. Ini Madura kan sempat pelatihnya juga yang istilahnya tidak diperpanjang kontraknya. Tapi sekarang lain STNK tuh mereka udah perpanjang. Bisa membuktikan bahwa mereka bisa masuk ke final nih. Mungkin pelatih juga akan mempelajari ya untuk menghentikan duet ini. Karena mereka juga tahu seperti itu mungkin. Ya itu situasional yang terjadi sekarang Madura itu ya kita tidak tahu masa depan pemain ya. Justru ini yang kita takutkan adalah motivasi si pemain bahwa ini untuk nilai jual dia sendiri ke depannya. Jadi mungkin akan lebih gila lagi dari lawan Borneo. Hari ini. Justru itu yang kita khawatirkan gitu. Oke. Nih ngomong-ngomong jadwal udah mah kita dari 4 besar juga jadwalnya Pak Belit. Dan sekarang juga Pak Belit di mana kandang dan tandangnya kita belum jelas. Kumaha tanggapan anak Ci? Apakah nanti Persib dulu akan tandang? Apakah nanti akan kandang dulu? Kan itu kita belum tahu. Betul. Nah. Ya seharusnya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari seharusnya kan. Tapi ya kita tahu lah. Kak Eko mungkin lebih tahu gitu. Ya berharap sih kita tandang dulu deh. Oh, kita pengennya kita tandang dulu ya. Sehingga kita bisa diuntungkan di kandang. Oke. Nah, Kang Eko kumaha Pak Belit kieu teh? Enggak, ini kan bukan masalah mau nggak mau ya, tapi kan dari awal ini udah ada belum? Siapa tahu ada draftnya yang kita luput ya, bahwa yang kan ada misalkan kan pakai huruf ya, misalkan tim A1, A2, B. Nah itu kan ada sebetulnya. Final itu nanti mempertimbangkan mana. Kalau misalkan ntar ada draft aslinya yang pernah dirilis, itu yang jadi pegangan gitu. Ya kalau dirilis kan dari BRI Liga 1 tandang dulu, tapi menurut pihak Persib kandang dulu. Jadi kan berarti kan jelas ya. Iya. Ya. Oke, jadi naon itu teh? Nggak, jadi kalau misalkan boleh draftnya tandang dulu. Ya udah ini yang kita pegang. Saya kan nggak tahu nih alasan dari official Persib. Berarti kalau begitu setuju dengan Kang Atep, mending tandang lah ya Kang Atep. Betul, karena lebih lebih menguntungkan kita ya karena ketika kita kemarin lawan Bali. Ketika kita tandang dulu, minimal kita bisa draw. Justru kita bisa memanfaatkan kita ketika ditandang karena memang ya gitu tadi supporter kita luar biasa. Ya. Kalau ngomongin supporter kan kita mah banyak, udah pasti stadion juga pasti penuh. Apakah ini pesanan kita harus tandang dulu gitu? Ini suudon wae produsernya pesanan nggak ada. Jadi ini kan masalah teknis ya. Enggak kan kita bicara supporter. Kan lamun supporternya loba kan Madura mah ada sakit tuh atuh. Ayeuna lamun di Persib mah di Jalak Harupat geus pasti harga tiket 100 oge jadi 500.000 dibadeuli gitu kan. Iya, jadi kan ini kan ngomongnya kan masalah momentum, ngaruh juga buat hak siar. Tapi kan kita nggak, makanya ini ada nggak yang harus clear dulu ini. Ini kan bentar lagi ya, beberapa hari lagi nih harus clear dulu. Makanya masih belum jelas kandang tandang duluan. Ya makanya ini dari PSSI-nya ini yang nggak jelas. Seharusnya kan jauh-jauh hari sudah dipatenkan
bahwa final itu yang kandang dulu siapa, yang kandang dulu siapa, harus jelas kan seperti itu seharusnya. Benar nggak Kang Eko? Benar. Jadi penjelasannya gimana? Ya tetap draft yang ada dirilis nggak pertama itulah. Misalkan ya, ini enggak tadi kan ternyata draftnya tandang dulu, itu menguntungkan kita lah. Kita pingin juara itu di Bandung kan. Itu. Tapi kalau misalkan draftnya kandang dulu pun ya nggak apa-apa, karena kita kan konsisten. Kita mah aturan tuh bukan yang menguntungkan kita aja kita terima, yang nggak menguntungkan pun tetap kita jalani. Ya karena beredar rumor kalau Madura yang menang, Persib yang tandang dulu, katanya seperti itu. Ya itu mungkin ada hitungan teknisnya kan. Ada hitung-hitungan ya, tim kedua yang menang kandang, menang tandang itu jadi tuan rumah. Pokoknya pasti ada penjelasannya. Ini saya paling nggak suka kalau udah pertanyaannya seperti ini. Naon. Anjing. Kuma tong disensor ya. Nah, kuma. Ke Kang Atep, tahan dulu ya. Saya mau nanya dulu ke Kang Eko nih. Kang Eko, kuma. Pengaruh bobotoh akan seperti apa? Kemarin kan ngeprediksi Mang Eko meleset deui. Nah, nggak katanya da teu ngaruh ek loba kitu ge bobotoh mah. Kumaha Mang Eko? Ya sebetulnya kalau kemarin buat tim kayak Bali United ya, sebetulnya kemarin Bali mainnya ancur-ancuran juga enggak gitu. Karena Persibnya saja yang lebih bagus gitu. Nah, salah satunya kan mungkin karena faktor dukungan penonton gitu ya. Jadi kemarin tuh Bali itu bukan karena mentalnya jatuh enggak, tapi karena mentalnya Persib yang keangkat gitu. Nah, kalau misalkan kemarin para pemain Persib bisa memanfaatkan lagi keuntungan itu, motivasi hayang nunjukeun segala macam, ya saya kira positif lah kayak kemarin gitu. Tapi kan kalau kemarin Mang Eko bilangnya banyaknya penonton belum tentu menjatuhkan mental lawan kan. Bukan berarti nggak membangkitkan semangat pemain kita. Betul. Jadi kan ada faktor ke internal, ke timnya membangkitkan, ada eksternal menjatuhkan mental lawan. Kalau saya melihat kemarin pemain Bali enggak jatuh mentalnya. Enggak jatuh. Biasa aja. Kan, emang kergoreng gitu. Gitu. Nah, Kang Atep sebagai mantan pemain, bobotoh itu kan kandang, dek tandang pasti aya wae nya di mana-mana ada bobotoh masa alam dunia. Pengalaman Kang Atep sendiri sebagai mantan pemain gimana? Senang nggak kalau banyak pemain teh bari ujung sok namun tahu sendiri lah pemain berbuat salah kan wah pada kumaha gitu. Iya. Ya pasti kalau kita bicara pilihannya kalau ada penonton dan tidak ada penonton ya kita ingin ada penonton. Ya, tentu ada gairah kalau ada penonton kan gitu. Cuman tergantung si pemain itu melihatnya dari sisi mana. Kalau kalau si supporter itu memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap individu si pemain, maksudnya ketika kita salah passing disurakin, itu kan membuat kita down. Jadi kita mau melakukan sesuatu pun kita jadi takut gitu. Nah ini yang jangan sampai. Jangan sampai harusnya kehadiran supporter itu apapun yang terjadi di lapangan. Ya kita harus bangkitkan semangatnya. Supporter toksik teh aya. Jadi kalaupun kita salah, kita disemangatin, otomatis kita akan memperbaiki lagi kan. Tapi kalau kita melakukan kesalahan sekali langsung disorakin, itu membuat kita down dan kita itu akan tertekan sepanjang pertandingan dan itu akan sulit melakukan apapun. Sulit berkembang jadinya. Sulit berkembang. Nah itu yang kita tidak inginkan dan kita melihat kemarin semua supporter support ya. Begitu support. Dan kita bisa melihat pemain-pemain kita begitu luar biasa motivasinya, semangatnya. Jadi sangat berpengaruh besar. Pengaruh besar. Oke, Kang Atep pernah main di final. Kita sekarang punya waktu 1 minggu nih untuk di final. Kira-kira apa sih yang harus disiapkan oleh seorang pemain untuk laga final itu? Yang pasti selain kerja sama tim recovery pasti kan capek kan gitu. Recovery, latihannya bawa enjoy aja gitu. Jangan dijadikan tekanan beban kita harus juara gitu. Itu justru bisa jadi blunder kan gitu. Justru waktu kita dulu kita jadikan bahwa ini satu langkah lagi loh kita menjadi juara. Jangan sampai ini disia-siakan. Gitu. Jadi kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Manfaatkan juga waktu recovery-nya ya buat senyaman mungkin, sejauh mungkin bahwa kita merasa yakin bisa menang dan bisa menjadi juara. Kalau sebagai bobotoh yang dipersiapkan beli kembang api nyiapkeun ngaganggu tikuting. Kalau saya sih enggak ya. Mengusul saya tuh bukan supporter yang
seperti itu. Mang Gusdur kalau pernah nonton beberapa kali sama saya kan, saya tuh kalau nonton tuh ya fokus menikmati pertandingan gitu. Makanya saya selalu nonton di VIP, tara nangtung, tara naon. Nah, ini kan kita ngomongin untuk apa? Untuk klub ya, persiapan. Ya persiapan normal aja, latihan, makan yang bener, cukup tidur ya. Dan yang utama tuh jangan takabur, jangan sombong. Ini kan Persib posisinya diuntungkan nih. Nah, kalau misalkan ada takabur, merasa apa, itu bisa jadi bumerang. Ingat ya, setan itu diusir dari surga bukan karena gimana-gimana, tapi karena sombong. Dia nggak mau menyembah Adam gitu. Jadi bukan karena main slot, bukan karena minum-minum, bukan. Setan itu diusir dari surga karena kesombongan. Jadi kesombongan itu ini banyak ya pemain juga karirnya hancur gara-gara dia merasa udah terlena. Janganlah. Kata-kata motivasi buat pemain yang final nih, buat para pemain Persib. Kang Eko kan terkadang kata-katanya, wah. Kata-kata motivasi buat para pemain Persib. Para pemain ya. Ya tunjukkan saja bahwa kalian tuh memang pantas memakai baju biru itu. Anjing, berat anjing. Pantas juara? Pantas juara? Pasti juara. Pasti lawan Madura. Enggak, karena apa? Saya kemarin kan ngomong mau juara karena Balinya. Tapi kalau udah Bali terlewati kan udah. Sekarang mah pantas juara berarti. Oke. Sebelum bahas yang lainnya, kita ke neneng fakta dulu lah. Mei punya fakta-fakta nih tentang final kali ini. Championship Series ini merupakan format yang pertama kali di Liga Indonesia. Sistemnya konon meniru MLS di Liga Amerika Serikat. Namun, MLS menggunakan sistem 2 wilayah, sementara Liga Indonesia hanya 1 wilayah. Nah, Persib juga punya sejarah bagus loh jika berkaca ke format baru. Di tahun 1994 sampai 1995, ketika format baru menggabungkan Perserikatan dan Galatama, Persib juga jadi juara. Nah, juara 1 Championship Series akan jadi wakil Indonesia loh di playoff Liga Champion 2. Sementara runner-up akan ikut playoff Liga Challenge AFC. Nah, sekian fakta-faktanya dari Neneng Fakta. Saya kembalikan ke Mang Gusdur dan Mang Eko. Oke, hatur nuhun Neneng Fakta. Oke, kembali bersama Kang Eko dan Kang Atep. Nih ya, Kang Atep, final ini kan sistemnya 2 leg. Ngerasa lain nggak sih final ini? Kan biasa kan di mana-mana Liga Champion, yang namanya turnamen itu kan final 1 kali. Nah, ini kita 2 kali home and away. Kenapa sih final ini home away? Nah, itu pertanyaannya. Bagusnya mah kan enggak kan biar cuannya banyak. Cuma ngasih pertanyaan aja tanggapannya. Ya kalau bicara final ya tetap ngerasa final tentunya gitu ya. Kalau Liga Champions itu kan di Eropa, kalau di sini kan beda lagi. Tapi apapun itu ya final ya tetap final gitu, walaupun diselenggarakan di 2 leg gitu. Menurut saya ya tidak masalah, yang penting ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin karena kesempatan belum datang lagi tahun besok. Ini sudah 10 tahun loh kita juara dari 2014. Ini kesempatan belum tentu lagi tahun depan ada Champions Series lagi kan. Kan ke reguler lagi kan. Jadi memang kalau menggunakan sistem seperti ini selalu diuntungkan Persib itu, dan ini kesempatan entah itu mau dimainkan 1 leg ataupun 2 leg, ini ada kesempatan terbaik harus dimanfaatkan. Oke. Kang Eko, apakah ini bisa disebut ajang mencari cuan dengan 2 leg ini? Jadi betul, ini pendekatan kenapa sistem ini diberlakukan, kan makin banyak pertandingan, makin ada hak siar, iklan, sponsor ya. Jadi nanti saran saya tahun depan mah best of 7 we anjir. Jadi mainkan finalnya 7 kali, paheula-heula menangkan 4 pertandingan juga basket. Saran buat Pak Erick Thohir ya, best of 7 we guys. Tapi setuju nggak kalau ini termasuk ajang mencari cuan? Iya, setuju. Jadi sepak bola itu kan memang nggak terlepas dari uang ya. Terus salah satu perputaran yang paling kencang itu kan ada di hak siar. Nanti hak siar itu kan berimbas sama sponsor-sponsor, iklan masuk ya. Ini sangat logis, nggak apa-apa. Ya? Industri sepak bola. Cuma kalau buat sepak bola memang apa ya, klimaksnya itu kayaknya kurang dapet ya kalau 2 kali. Makanya kagok edan Pak Erick Thohir best of 7. Main 7 kali, paheula-heula menang 4 pertandingan. Oke. Karena Persib kan format seperti ini. Orang ngomong best of 7 lain pedah Atep nomor 7 ya, lain. Anjir. Dia tentunya minta jersey nomor 7 ya. Karena kan Persib 2 kali ya menjuarai turnamen ya seperti ini. Nah, apakah mitos itu akan dapat juga di momen seperti di 2024 ini? Iya,
Ya memang ketika kita diuntungkan dengan sistem seperti ini ya kita selalu diuntungkan ya. Beberapa kali dan kita berhasil menjadi juara. Dan ini kesempatan seperti ini lagi. Walaupun tadi awal mitos itu masa lalu, tapi kalau bicara ini saya percaya bahwa mitos akan terulang. Nah ini tadi ngomongin mitos, kabayang tuh lamun naon manajer Madura ngomong kieu. Kita akan memaksakan mitos itu. Jadi ngomong-ngomong mitos lah, saya tuh orangnya nggak terlalu ini Mang Gus sama mitos ya. Jangan salahin saya, salahin yang tulis skripsi gitu. Geus naon, geus loba suudon, mainna mitos. Terus tadi ngomong ke naon, awewe mahal ini. Produser ayeuna eueuh deh, teu disiplin ningali. Eueuh. Iya kumaha itu. Oke, nah Kang Atep, di podcast ini kita masih belum tahu apakah Persib akan tandang dulu, apakah Persib akan kandang dulu. Tapi kalau ngeprediksi mah boleh kira-kira di leg pertama kira-kira hasilnya akan seperti apa? Kalau misalkan tandang. Prediksi ya. Kalau tandang nih tetap akan ada gol, tapi draw 1-1 kalau saya prediksi. Kalau tandang. Kalau kandang sudah pasti menang. Kalau kandang menang di atas 1. Menang di atas 1. Nah, itu. Kalau ini saya melihat tren dari keempat tim nih yang masuk semifinal, ini di laga pertama kok agak hati-hati ya. Jadi semua tuh sebetulnya strategi andalanya bisa jadi dimunculkannya di leg kedua. Nah, hitungan paling rasional ya lain pipilun. Tadi mau didinya nanya ke orang lagi, orang pasti ngomong draw ya. Jadi lain pipilun Atep ya. Lain. Jadi saya pikir silakan. Laga pertama kemungkinan draw karena kedua tim ya itu kan walaupun Madura itu masih di bawah Persib ya dalam banyak hal kan saya yakin pelatih kayak Bojan ini kan nggak akan menyepelekan juga gitu. Gitu. Jadi saya pikir masih kayak mirip-mirip waktu lawan Bali lah ya. Mau kandang. Tapi saya sih berpendapat kalau tandang dulu misalkan ya. Ini kan harapan kita tandang dulu, draw. Nah, kan sekarang tuh rada aneh oke gitu. Jadi si gol tandang tuh nggak dihitung. Jadi tetap kudu menang wae gitu kata. Iya, ya makanya kita manfaatkan ya di tandang ini semaksimal mungkin kalau nggak menang ya draw gitu. Jangan sampai kalah pada Jangan sampai kalah gitu. Nah, di kandangnya kita. Oke. Maiko. Iya, orang sebenarnya hoream nanya gitu. Orang geus nyaho soalna. Cenah bejana rek dagang seblak. Rek nambahan challenge deui itu mah. Challenge naon atuh? Lawan Persib teu juara. Dia sebetulnya udah kalau dalam konteks keinginan dihubungkan jeung challenge mah geus lengkap. Keinginan saya itu kan cuma pingin di Bandung nemenin mama saya sama ada usaha kuliner. Oh, gini aja Mang Gus dulu kalau challenge ya. Challenge nanti selain dagang seblak mungkin dagang ya, sate. Mungkin nanti saya akan ngobrol sama ini kopi gajah. Siapa tahu saya bisa berjualan kopi gajah ya. Udah pasti ramai sebelah kurang ya. Kopi gajah atau non. Oke. Kopi gajah. Oke, Kang Atep, Kang Eko, sebelum kita pamit akan ada kuis dulu buat penonton di rumah. Silahkan, Mei. Nah, untuk penonton yang ada di rumah, ini ada kuis menarik loh. Siapa pencetak gol pertama Persib versus Bali United di leg kedua saat menang 3-0? Nah, untuk cara jawabnya ada di bawah sini nih. Cara jawabnya follow akun supermomen.id dan boboto.id. Jawab pertanyaan dan tulis di kolom komentar supermomen.id dengan format nama spasi, kota spasi, jawaban. Jangan lupa juga pakai hashtag. Hashtagnya itu ngoperboboto ID 2024, hashtag supermomen, hashtag ini rasanya super. Nah, hadiah kuisnya itu berupa voucher GoPay, OVO 100.000 untuk 5 orang pemenang. Untuk pemenang kuisnya akan dibicarakan di tayangan ngoper episode berikutnya. Ingat ya, ulah digemboknya, Mei bisa dihubungin sama adminnya. Balik lagi ke Mang Gus Dur. Oke, Mei, hatur nuhun kuisna. Kang Atep hatur nuhun oge tos menemani di ngoper. Kang Eko terima kasih. Siapa tahu nanti kita bisa bareng lagi di acara yang lain. Terima kasih banyak buat Icebox Studio, tempat buat bikin podcast, video pokoknya mah rumah buat para konten kreator. Terima kasih buat supermomen.id. Super Talk, ini rasanya super. Oke, Kang Atep terima kasih ya sekali lagi. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi.
Rasa penasaran membawa gue pada sebuah perjalanan yang pantas gue sebut petualangan. Buat gue, ini rasanya super.